Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan developer dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Gimin Admin yang akan terus setia menemani kawan-kawan untuk ngobrol ngalor ngidul bersama Mas Ali Antoni yang saat ini langsung sudah berada di samping saya. Wih, variasi Pak. Apa itu bajunya? Biar kelihatan ganti. Karena sekarang kita sudah masuk ke podcast edisi kelima, kawan-kawan. Nggak terasa ya, sudah masuk ke edisi kelima. Mudah-mudahan edisi 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah bisa memuaskan kawan-kawan ya, termasuk yang hari ini nih. Kalau nggak bisa gimana? Harus puas lah. Kalau bahasa TikTok bodo amat. Bodo amat. Lu ngomongin gue korban TikTok. Oke. Kawan-kawan, untuk edisi kelima ini kita akan kembali seperti ke edisi ketiga kalau nggak salah. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di Facebook ya Mas Ali ya. Ya. Jadi seperti yang edisi ketiga itu saya akan bacakan pertanyaannya plus siapa yang menanyakan. Gitu ya Mas Ali ya. Ya. Mas operator, hilang suaranya Mas. Aman ya, udah muncul lagi. Oke, maklum ini sambungannya kawan-kawan agak longgar, udah sering dipakai jadi longgar sambungannya. Mas Ali, mau disapa dulu kawan-kawannya Mas? Semoga nggak longgar. Semoga apanya? Sambungannya. Wah, ini pikirannya jadi traveling akhirnya. Oke, langsung ya Mas Ali ya, biar padat nih ini kita. Ya. Yang pertama, ini dari Nanang Hadi Santiko. Pertanyaannya seperti ini nih Mas Ali. Ya. Ngapunten tanglet. Bolehkah kita takut duluan terhadap segala ujian dari Allah yang terjadi di masa datang? Atau bagaimana kita sebaiknya menyikapinya? Matur nuwun. Ya kalau takut terhadap jenisnya nggak perlu. Itu nanti menimbulkan kecemasan. Itu. Dan masa sama Tuhan cemas? Iya. Kan nama Tuhan kan gembira, bersyukur, cinta. Jadi harusnya kalau kita dekat dengan Tuhan tuh outputnya tenang, bukan cemas. Iya, karena kalau kita mengalami kecemasan, berarti itu ada masalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena produknya atau outputnya kedekatan itu menghasilkan ketenangan. Gini Mas, berarti kecemasan terhadap apapun ya? Ya. Terhadap apapun nih kita cemas nih, hati kita nggak tenang. Ya. Maka kita ada apa-apa nih dengan hubungan kita dengan Tuhan ya? Iya. Itu semacam garansi. Garansi bagi mereka yang dekat dengan Tuhan tenang. Kecuali kalau takutnya itu khauf ya. Khauf. Nah itu kan, tapi kan bukan khauf itu kan takut yang bukan takut cemas, takut karena zatnya yang maha agung kan, semacam gimana ya, itu kan kayak rasa ya, susah dijelaskan ya. Enggak takut kita berdosa gitu, takut kita banyak dosa. Maka kalau banyak dosanya nggak usah takut, Tuhan kan maha pengampun. Takut kita mengulangi dosa yang sama, kan masih ada dosa yang lain, kenapa nggak melakukan yang lain? Anjir, tiba-tiba blank. Iya kan? Iya benar. Ada banyak jenis dosa, ngapain? Ya kan lebih bagus tidak berbuat dosa lagi daripada memilih dosa lain dong. Idealnya gitu, tapi idealnya. Kan kenyataannya kan tai kucing kan. Iya sih. Iya kan? Iya deh. Kan kayak gitu, kita kan bahas yang realistis aja lah. Oke deh, realitas sosialnya memang kayak gitu. Iya kan? Ya, betul. Bukan realitas sosial, realitas kita berdua. Oke. Gak usah bawa-bawa sosial. Iya. Oke, terus? Ya intinya hindari kecemasan dan ketakutan yang membuat hidup nggak nyaman ya, nggak tenang, terutama nggak tenang. Kalau nggak nyaman relatif, terutama nggak tenang. Nah jadi kita selalu sering cek ke dalam kita per hari aja. Kalau ada hari-hari yang nggak tenang, coba kita cek hubungan kita hari itu sama Tuhan. Apa kita lalai dari mengingatnya? Bisa juga karena kita melakukan kesalahan. Karena maksiat itu tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Iya. Maksiat dengan Tuhan luas loh ya, bukan cuma seks. Apapun kesalahan dengan Tuhan kan bisa disebut maksiat. Itu. Tapi gimana Mas? Kayaknya cemasnya apa? Soalnya cemas gini nih.
gimana ya masa depan saya. Nah, itu kan lucu. Masa depan nanti kan kayak kita sekarang ini kan, apa yang kita cemaskan di masa lalu kan, ya nggak kiamat-kiamat juga kan. Termasuk ini Mas, cemas ditagih hutang gitu kan Mas. Kalau itu nggak usah cemas, dibayar. Asal kita bisa bayar, tidak akan menimbulkan kecemasan. Kecemasan karena ditagih hutang itu karena kita nggak punya kemampuan untuk membayarnya. Kalau itu bukan cemas, tapi bikinlah diri agar mampu untuk membayar. Itu masalah teknis kalau itu. Itu teknis ya larinya. Iya, yang penting ada duit kan selesai. Okay. Nah, perkara gimana ada duitnya, nah itu derita masing-masing kan kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa mewakili juga kawan-kawan yang sering cemas karena dikejar hutang ya. Nggak usah curhat, itu mah curhat itu. Nyari temen Mas. Sosial itu tadi. Itu mah personal ya. Enggak kawan-kawan, enggak salah. Lanjut. Oke, Mas Nanang Hadi Santiko, seperti itu jawaban dari Mas Ali ya. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Berikutnya dari Mas Saipudin Gazi. Salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, apakah nama terhadap seseorang itu bisa mempengaruhi keadaan atau watak orang tersebut? Misal, ada kasus bayi yang sering sakit-sakitan, lantas disuruh ganti nama. Kalau itu kan masalah keyakinan aja ya. Hidup ini kan pernah kita bahas tentang perkara pemaknaan terhadap simbol ya. Hidup itu kan tergantung pemaknaan kita. Kalau kita anggap berpengaruh ya bisa berpengaruh. Kalau kita enggak, tapi kehidupan atau budaya di sekitar kita meyakini itu tetap bisa berpengaruh. Karena apa? Ada beberapa persen dari kita yang tetap meyakini itu sebenarnya. Karena kita ada di ruang lingkup budaya itu. Nah, kita bisa sok modern, bisa sok menyangkal kayak gitu, tapi karena kita hidup di atmosfer seperti itu dalam waktu yang lama, maka tetap akan berpengaruh. Jadi kalau pertanyaan ke saya pribadi, itu nama berpengaruh atau tidak, pasti berpengaruh. Contoh sederhana ya, misal kayak gini aja lah. Umpamanya kan nama jenengan kan Andre. Gimin Mas. Oh iya, Gimin. Wah, bocor. Sorry ya. Nah, misal diganti tuh Kenyot. Kenyot. Diganti tapi secara resmi loh. Secara resmi diurus jadi Kenyot. Kira-kira menyandang nama baru Kenyot itu akan berpengaruh nggak? Pengaruh Mas. Pasti kan? Iya. Kayak gitu. Aku misalkan Ali, ganti nama tuh Jeko. Budi Jeko ya. Budi Jeko. Nah, kan berasa kayak preman mall ya. Nah, kan tetap ada pengaruhnya. Iya, betul. Itu di kita ya. Karena kita orang Timur, orang Indonesia. Kalau di Barat yang memang nggak punya konsep nama sebagai sebuah makna atau sebagai doa ya, kalau di sini mungkin nggak punya masalah itu. Mau diganti John, Michael, Batu Bata misalkan, mereka nggak ada masalah karena memang betul-betul sekadar kode. Kalau di sini kan simbol, bukan cuma kode. Kayak gitu. Ada kok nama kawan saya itu namanya David Mubazir Mas. Tapi bermanfaat orangnya itu. Ya pastilah. Ada itu pasti bermanfaat. Cuman kadang nggak disadarin aja. Misal ya, kita gelundang-gelundung aja nih. Itu kan bermanfaat bagi pabrik kasur. Oh iya. Iya kan? Benar. Tetap bermanfaat kok, nggak ada yang sia-sia kata Tuhan. Ya, maka kaum rebahan itu tetap bermanfaat ya. Banyak loh kaum rebahan itu yang ketika dia rebahan Tuhan bersyukur, malaikat bahagia. Saya kalau dia keluar dia bikin masalah. Gitu. Misal yang knalpotnya belong-bongan, itu kan lebih bagus dia tidur aja rebahan aja, dia bangun kan nggak bikin peka itu loh. Terus ada juga kaum rebahan malah menghasilkan Mas. Banyak dropshipper kita dia sambil rebahan gitu, dia dapat order kirim ke kita kan, malah bermanfaat ya. Ya kita dukung itu. Nah, teman-teman yang belum gabung di dropshipper ya, bisa di 081578666612. Nah itu untuk dropshipper. Kalau kawan-kawan mau langsung pesan bisa di 0877 3883 7534. Sponsor men. Ya kita langsung dapat Google AdSense. Jadi gitu ya Mas, untuk Mas Saipudin Gazi ya. Ya, jadi semuanya tergantung sebenarnya kepercayaan aja ya mengenai keyakinan. nama itu. Keyakinan ya, tergantung keyakinan. Iya, yakin harus percaya dulu. Lanjut ke Mbak Nura 5.
Kenapa ya Mas orang yang sering megang mikrofon atau yang sering kumpulan acara-acara ngaji dan yang sejenisnya, antara apa yang diomongkan, dikoar-koarkan berbanding kebalik dengan dirinya. Misal, doyan korupsi, medit, padahal seringnya ngajak orang untuk beramal dan jujur. Tapi anehnya masih aja banyak yang muji atau pakai padanya dibanding dengan orang yang hidupnya biasa-biasa aja, yang gak pintar. Intinya hidup orang semacam ini jauh lebih jujur meski dia gak berpengaruh pada masyarakat sekitar, tapi malah mendapat perlakuan omongan yang pedes-pedes. Oke, yang pertama kita nggak tahu ini curhat apa pertanyaan. Iya, dan ini tulisannya ya Allah banyak singkatannya Mas. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Perjuangan. Oke, jadi gini, kalau mau dijawab agak serius, kita itu kan lama hidup dalam sistem tatanan masyarakat feodal. Tatanan masyarakat feodal. Iya. Oke. Dari dulu di zaman Batu, itu kan penghormatan kepada kepala suku ya. Terus berkembang dari zaman kerajaan, nah, kan tetap ada hierarki itu. Terus berkembang ke zaman penjajahan. Nah itu kan malah tambah subur. Nah itu posisi top down itu kan sudah berabad-abad di kita nih, dan itu sampai sekarang membekas. Masih membekas. Jadi siapa yang ada di puncak pasti kita hormati, kita segani apapun kelakuannya. Gitu loh. Misal gini, kalau tetangga samping rumah yang tingkat pendapatannya sama dengan kita lewat depan teras kita nggak mau nyapa, bisa kita kata-katain. Iya. Orang kok nggak punya apalah sebutannya ya, macam-macam ya, aku nggak begitu paham. Tapi kalau lurah lewat depan rumah kita nggak nyapa, kita malah yang cari muka nyapa dia. Iya ya. Itu padahal sama-sama nggak menyapa kita. Terus kondangan, kalau itu sejenis kita, kita ngasih harganya kayak semaunya. Tapi kalau orang kaya yang ngundang kita, kita grogi kalau ngasihnya cuma semaunya. Iya. Nah, padahal ketika kita punya acara belum tentu juga dia mau datang ke tempat kita. Meskipun diundang misalkan. Kan kita bukan levelnya misalkan. Nah, ini kalau dalam teori kekinian itu namanya relasi tuan budak. Relasi tuan budak. Ya. Dan itu warisan dari zaman dulu ya. Iya, dari sebelum company sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi budak itu kebanyakan masyarakat kita secara umum, termasuk mungkin diri kita. Tuan itu ya hal-hal yang di atas, yang di puncak yang kita anggap hormati itu, termasuk yang megang mic itu. Ini kan megang mic kan kita paham arahnya ya. Iya sebenarnya. Dia bisa punya jabatan, dia bisa kuasa. Meskipun dia tidak punya jabatan, dia punya pengaruh misalkan. Kan itu. Ya memang seperti itu. Kenyataan yang ada di kita. Mereka bisa seperti seolah-olah sebebas-bebasnya ya, antara kelakuan dengan omongan nggak sesuai, semacam kayak privilege ya. Kalau di kita ya nggak boro-boro bisa kayak gitu kan. Ya, kita itu kan tuang jagal sesama kita. Buset. Kan tuan jagal sesama kita, iya, tukang jagal. Iya. Oke lanjut. Oke gitu ya Mbak Nura 5. Lanjut Mas, dari Muhammad Soleh Maulana. Bagaimana pandangan jenengan tentang jaring SID, Superman is Dead Mas? Ini baru keluar kayak. Lagu-lagunya bagus. Untuk lagu-lagunya. Terus tentang kasusnya ini kayaknya dia arahnya ke sana. Istrinya cantik. Oh jelas nih itu, mantap. Terus apanya nih? Mungkin mengenai kasus yang sekarang dia sedang hadapi dan baru keluar sebenarnya. Ini kalau kasusnya itu saya nggak terlalu banyak mau ngomong ya. Iya. Karena dia kan berhadapan dengan ID ya. Betul. Dan WHO. Nah, saya cuma bisa ngomong Jerry nggak tahu siapa yang dihadapin, itu aja. Itu aja. Kita nggak bisa ngomong terlalu ini off the record ya. Iya. Cuman dia nggak tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Off the record apa di record?
yang off the record-nya nggak kita omongin. Oh, ya pernah kita bahas sebenarnya ya itu ya. Iya, tapi kan itu kan obrolan. Iya, obrolan kamar mandi. Obrolan circle lah. Cuman kita dan sabun yang boleh tahu. Sabun. Pantesan cepat habis sabunnya karena diajak ngobrol terus. Gitu ya berarti ya. Jadi gitu ya untuk jaring SID ya. Jadi Mas. Ya dalam hidup kan kita harus nakar. Jadi nggak semua perlawanan itu kan perlu ya. Kita harus ngakar, harus menakar siapa yang kita hadapin. Sama dengan yang kita bahas di poin sebelumnya. Yang nggak bisa kita jangkau nggak usah. Itu dia. Iya betul. Pernah kita bahas di podcast keempat ini mengenai keinginan apa yang nggak bisa kita jangkau, ini nggak usah aja ya. Itu Mas Muhammad Soleh Maulana ya, kita nggak bisa ngobrol panjang juga tentang ini sebenarnya, tapi cukup seperti itu pandangan dari Mas Ali. Berikutnya adalah dari Mas Sulistyo Hadi Winahyo tentang syukur, Mas. Rasa cukup dan syukur itu apakah sama? Apakah rasa syukur dan cukup itu bagai ilusi bagi makhluk-makhluk awam seperti kita yang masih sangat berat urusan duniawi? Terus apakah rasa syukur itu sama seperti iman yang fluktuatif? Kadang tuh merasa syukur, kadang ya masih iri melihat orang yang lebih tinggi. Iya, cukup dan syukur. Kalau cukup itu pakai logika, syukur itu pakai hati. Sip. Kayak gitu. Soalnya kan cukup itu kan kita nakar kebutuhan kita kan. Yang terutama yang primer, yang wajib. Ketika itu sudah terpenuhi kan logika mengatakan cukup. Tapi keinginan kan nggak pernah mengenal kata cukup. Nah, sementara syukur itu kan hati yang puas, hati yang selesai. Meskipun kadang belum tercukupi. Jadi lebih susah bersyukur. Kalau cukup itu kan harus tercukupi dulu. Misal makan sehari, udah makan semua cukup. Bisa syukur bisa enggak. Tapi kalau orang bersyukur sehari misalkan makannya nggak enak lah, jangan kita sebut kurang karena lebih susah ya. Makannya nggak enak tapi kan masih bisa makan tuh. Iya. Nah tetap bersyukur gitu loh, karena masih bisa makan. Jadi syukur level yang paling tinggi ya. Kalau seandainya apakah rasa syukur itu nggak ada, saya cenderung setuju karena itu sama dengan ikhlas, susah. Itu apalagi kata ikhlas itu lah. Kita ngomong ikhlas aja udah nggak ikhlas. Ya pernah kita bahas di podcast kedua itu tentang ikhlas. Ya, jadi kalau itu fluktuatif iya karena berurusan dengan hati. Ya. Kan hati kita kan wahai pembolak-balik hati ya. Iya. Hati kita kan tetap nggak stabil kan. Naik turun kayak gitu itu. Jadi kita mencang sedikit ya. Misalkan kan jenengan nih jatuh cinta lagi misalkan ya. Misal ini ya. Misal nah, ya. Ini tips and trick loh ini. Iya kan? Nah, ketika rasa itu ada, tunggu aja, nanti kan lewat aja dia. Nanti hilang kok. Jangan dipupuk. Iya, dipupuk. Enggak, dipupuk itu maksudnya malah dilihat terus, di WA terus. Bukan dipupuk. Bukan. Ada yang nonton Mas di rumah Mas? Iya, makanya itu kan tips and trick. Ketika rasa itu ada, biarkan berlalu. Akan ada orang baru lagi yang kedua setelah itu. Tunggu aja. Waduh. Nanti yang kedua gitu lagi, cuekin lagi, akan ada yang ketiga. Iya. Itu cara mensiasati biar kita nggak belok kanan belok kiri. Oke. Ancang depan terus. Tapi normal gak sih kalau ada daya tarik lagi ke seseorang, sumpama dari kawan-kawan? Kalau kita ngomong normal, hidup ini apa yang normal? Kita setia itu ya abnormal ya. Setia aja abnormal. Ada pilihan setia, gila. Aduh bahaya. Abnormal kan? Iya. Jadi kalau kita ngomong normal abnormal, hidup itu abnormal. Terus misalkan ya, nggak ada pilihan, maunya macam-macam. Itu kan abnormal. Iya. Jomblo, udah tahu jomblo, maunya bareng. Itu kan abnormal. Iya. Kalau udah tahu jomblo itu ya bersyukur meskipun tidak tercukupi. Iya. Kayak gitu ya. Ya. 20 menit. 20 menit. Siap, lanjut. Lagi. Dari Mas Sulistyo Hadi Winahyo. Udah barusan ya. Bane Valen. Nah, kemarin pernah nanya juga nih. Ini yang kita panggil Om Bam.
Ya, mesti masalah itu pertanyaannya itu. Enggak, ini bagus ini Mas. Kalau ada burung gagak muter-muter di atas rumah itu pertanda apa ya? Terus kalau ada helikopter muter-muter di atas rumah, apakah ada hubungannya dengan burung gagak tadi? Bagus kan? Ilmiah. Bamsat. Terus sih kacau. Itu yang muter-muter tuh pikirannya itu. Karena muter-muter pikirannya, pertanyaannya jadi muter-muter kayak gitu. Gagak muter-muter ya terserah dia lah ya, mau muter-muter mau terus kan namanya gagak kan dia bebas aja. Helikopter juga bebas. Nah si Bani Valen mengira dia juga bebas itu loh, padahal dia sendiri kena muter-muternya itu. Makanya aku kasih jawaban komennya itu kan. Iya. Kan bagus itu. Iya bagus, kalau salah nanti teman-teman lihat aja di Facebook. Jadi gitu ya Mas Bane ya. Wah saya pengen ketemu nih sama orangnya. Ada sebenarnya. Itu adik kelas jenengan itu. Oh satu alma mater. Satu kelakuan. Satu kelakuan. Kacau ini Mas Bane. Oke lanjut. Ini juga nih kemarin penanya Mas Heru Auflaquera. Ini mengenai surga Mas. Ada orang bilang surga itu di telapak kaki ibu. Kenapa surga itu nggak di telapak kedua orang tua? Kalaupun terletak di keduanya, perbandingannya berapa? Ini kan apa ya, misalkan ya masa semua harus disebut surga. Terus nanti kakek nenek kita minta juga. Kan makna itu kan spesial ya. Sebenarnya surga di telapak kaki ibu. Tapi kan di tangan ayah juga kan. Karena ayah bekerja kan. Terus mertua komen itu loh. Terus gue kalian anggap apa kan kayak gitu. Semua menuntut hak surga akhirnya. Ini kan kita nggak perlu ngitung berapa persentase ya. Itu kan surga di telapak kaki ibu itu kan semacam makna bagaimana agar kita menghormati sosok ibu. Dan kalimat itu kan kalimat anak. Surga di telapak kakimu ibu, bukan kalimat ibu. Nih surga nih di telapak kaki saya nih, kan nggak gitu juga. Makanya kan kalau di Facebook kan saya pernah nulis, iya surga memang di telapak kaki ibu, tapi ibu yang gimana dulu kan, itu loh. Iya. Pantas nggak dia ada surga di kakinya gitu loh. Iya. Jadi untuk ibu ini kehati-hatian, untuk anak penghormatan. Gitu dia. Dan nggak perlu kita bayangkan surga beneran, persentase ibu surga berapa, ayah berapa, ribet sendiri. Karena maunya kan nggak ke situ. Makna dari itu loh. Jadi kalau ada kalimat, misalkan ajaran agama ya, yang dikejar itu makna dibaliknya, bukan yang tersampaikan begitu saja. Ya subtek itu ya. Subtek. Kapan-kapan mungkin kalau bisa kita bahas ya. Jadi bukan langsung ditelan mentah-mentah semuanya. Misal gini, rumah yang ada gambar nggak dimasukin malaikat, berarti nggak ada orang mati di rumah itu. Malaikat nggak bisa masuk. Kan bukan itu maksudnya. Gambar di rumah itu kan lambang dari kemewahan, dari pemujaan terhadap satu tokoh kalau waktu itu loh. Dari lambang keinginan yang bermacam-macam, citra, ya kayak gitu maksudnya. Nah, otomatis kan malaikat keberkahan terutama ya, kan agak susah masuk ke situ itu loh, atau menaungi orang yang di dalam rumahnya itu mendewakan kebanggaan, kemewahan, keinginan. Ngejarnya di situ, bukan gambar dalam arti sebenar-benarnya. Kan repot, semua foto dicopot. Iya kan? Iya. Pelukis nggak laku. Aduh. Curhat ya. Iya. Repot jadinya. Iya. Sip. Oke. Kita lanjut ya. Mas Heru, cukup seperti itu dulu ya Mas Heru ya. Lanjut ini Mas Nardi Wijaya yang penanya baru. Wah, nggak asing ini Mas Nardi ini. Dari Ngawi. Mau ikutan tanya Mas Ali Antoni. Salam kenal buat Mas Admin Gimin yang makin kesini makin tambah langsing dan aham. Buset.
Ini berarti fans saya yang pertama ini, Mas. Ya kita pura-pura langsing ya. Pura-pura langsing, kalian nggak tahu berapa beratnya nahan nafas. Gini pertanyaannya, Mas. Kenapa simbol Keep the Fire itu dengan lambang api, Mas? Soalnya iblis diciptakannya juga dari api. Apa ada korelasi gitu? Iya kan, namanya aja Keep the Fire, fire api. Iya. Iya kan? Kenapa api di situ kan ya Joko Geni kan? Joko Geni. Kaosnya nih. Joko Geni, Mas. Masih ada nggak itu? Masih, silakan yang mau pesen silakan. Iklanin ini kaosnya. Ada yang warna hitam juga. Nomor WA. 087738375534. Bisa pesan lengan panjang, bisa juga pesan lengan pendek, atau mau berkerah juga bisa, tambah 10.000. Masih ada kaosnya kawan-kawan, serius kalau mau ada yang pesan. Joko Geni itu kan kita ngatur semangat ya. Jangan sampai padam. Nah, itu. Berarti kan pesimis. Tapi juga jangan terlalu besar, berarti overconfident, terlalu percaya diri, dumeh, itu kan nggak baik juga. Kita tuh kan cuman wayang tuh lah. Ya sewajarnya aja lah. Ya, jadi hubungannya sama iblis jelas dong. Kan karena favorit kita kan diantaranya kan paling utama iblis. Karena iblis kan mengajarkan banyak hal. Iblis mengajarkan banyak hal. Mantap. Bahkan tanpa perlu kita melalui pengalaman dulu. Dari iblis kita udah belajar banyak hal. Umpamanya ketika kita sedang dilanda keinginan berlebihan, nah kita kan langsung tahu nih iblis nih lagi kerja nih, kan kayak gitu. Jadi ya korelasinya dengan api dan iblis pasti ada ya. Ada. Kita perlu dua hal itu gitu. Untuk hidup kita kan. Yeah. Tanpa iblis hidup kita hambar. Kita nggak pernah ngalami sensasi seru dong kalau nggak ada iblis. Iya kan? Sepo, hampa. Harusnya kita punya wirid terima kasih terhadap iblis. Buset. Aduh. Cuman aku belum tahu kalimat yang pas apa. Alhamdulillah kan dengan Allah. Kalau iblis apa gitu loh. Nggak berani ya. Kan hidup ini kan menjadi banyak rasa karena ada iblis. Banyak tantangan. Banyak tantangan. Coba diingat aja kelakuan kita. Coba anda iblis nggak ada waktu itu, kan kita nggak ngalami keseruan itu kan. Masih mau nyalahin iblis, kan nggak bisa juga kan. Kita harus tahu diri dong. Iya deh. Mantap ini kawan-kawan nih, dalam nih. Yuk. Di dalam maksudnya. Apanya yang di dalam, Mas? Mas Nardi gitu dulu ya, Mas Nardi ya. Developer dari Ngawi, Mas. Joko Geni, Mas. Siap. Terima kasih pujiannya, Mas. Ya, saya memang mengurangi makan Mas akhir-akhir ini karena dilarang. Aduh, ada telepon. Sebentar kawan-kawan, ada telepon. Aduh, terpaksa tak tutup dulu. Jangan marah ya. Mudah-mudahan dia paham. Next dari Ramane Salman. Bentar lagi yuk. Tanglet Kang, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, apakah surga neraka juga sudah menjadi tujuan umat sebelumnya? Nah masalahnya kan gini, kalaupun umat sebelumnya ada, kan masih polemik gitu ya. Itu kan nggak penting bagi kita. Apalagi surga dan neraka tujuan sebelumnya. Kalau masalah realitas ya, ada tidaknya dan menjadi tujuan atau tidak, yang jelas kan belum ada nabi. Nabi pertama kan Adam. Berarti tawaran surga neraka ya baru dimulai dari itu. Umat yang sebelumnya bagaimana mereka bisa tahu itu? Belum ada nabi, belum ada yang mengabarkan pada mereka dan memberi peringatan. Jadi kalau kita mau berandai-andai ya, ya tentu saja nggak menjadi tujuan mereka karena belum ada tawaran itu. Dan belum ada ilustrasi manusia terbuang dari surga juga kan. Mungkin mereka malah merasanya ada di surga. Nah alien pertama kan baru Adam itu, baru turun ke bumi, terus memberi ilustrasi terbuang dari surga, baru wacana surga neraka dimulai dari situ. Kira-kira gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Foni Indri Hartanti.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan kejahatan kemanusiaan seperti penyiksaan tawanan perang, perkosaan beramai-ramai dan kekejaman lainnya? Ya masuknya kalau ini ke sastra genre ya. Hal yang pahit atau pedih seperti itu, atau yang lebih pedih dari itu yang gak pernah kita bayangkan, wajib terjadi di drama dunia ini. Setuju atau tidak setuju, kita mengiyakan atau tidak, itu realitas yang gak bisa kita hindari. Karena manusia itu kan makhluk segala kemungkinan. Dia bisa berbuat baik, sangat baik, sampai dirinya sangat mulia, sampai perbuatan-perbuatan baik yang susah dan gak mungkin dilakukan orang lain, tapi dia lakukan seperti para nabi misalkan, kan kayak gitu. Itu mungkin dilakukan oleh manusia. Juga hal-hal yang keji misalkan seperti Fir'aun ya, atau Raja Namrud, ya sangat mungkin juga, karena ini masih di bumi. Di bumi semua kemungkinan masih bisa terjadi, karena kita masih berhubungan dengan jasad ini gitu loh. Kalau surga neraka kan udah fase roh, udah beda lagi, kita nggak tahu dan nggak pernah ke sana. Seperti itu. Kalau kita ngomong realitas dunia, ya seperti itulah. Kegilaan apapun seperti yang dilakukan Hitler misalkan, ya bisa terjadi. Karena manusia makhluk segala kemungkinan itu tadi. Manusia makhluk segala kemungkinan. Mantap. Oke. Itu ya, untuk terakhir. Oke, terakhir ya dari Mas Ari Triwinarno. Mengapa dalam penyaringan perangkat desa dan sejenisnya masih musim sogok menyogok? Ini sama dengan relasi tuan budak tadi. Oke. Tiap-tiap orang pengen mencapai posisi tuan. Apapun itu mereka lakukan. Apapun itu akan mereka kejar, termasuk rela nyogok menyogok asal jadi tuan. Asal jadi tuan. Iya, karena dia sakit dengan kondisi budaknya. Maka dia ingin berubah menjadi tuan. Iya. Apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Oke. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu ya Mas Ari Triwinarno. Dan terakhir ini Mas Ari, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bertanya. Nanti akan ada lagi sesi di mana kawan-kawan bisa bertanya juga. Karena waktu sudah menunjukkan berapa menit kita. Ini sudah 30 menit ya, udah 30 menit. Pada maksimal kita 20 menit. Jadi kawan-kawan, untuk podcast edisi kelima ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti sampai ketemu di podcast edisi selanjutnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, kita bisa langsung nanti di podcast edisi ke-6. Ingat kawan-kawan, tetap setia pada proses, jaga apimu kawan, keep the fire. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.